itu lari sejauh 170 kilo mengelilingi 3 negara. Jadi start di Prancis, kemudian ke Italia, ke Swiss, dan kembali lagi ke Prancis. Lomba-lomba di Indonesia hampir semua lomba saya pernah juarain. Penghargaan dari MURI sebagai insan Indonesia yang paling banyak menjuarai lomba ultra trail running di Indonesia. Catat teman-teman. Seven Summit dunia kan ada 7, Yes. saya baru 4. Mungkin kalau ke Karsten mungkin sudah 25 kali lebih gitu ya. Kalau naik gunung biasa aja itu udah challenge ya. Ini lari di gunung ya pasti engap more rasanya challenging ya. gitu ya. Dari Studio Mini Promkes, Sehatnya di sini, nyamannya di hati. Hai Healthies, dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Ngomong-ngomong nih, bulan Mei yang lalu kita ada Hari Peringatan Tanpa Tembakau Sedunia. Temanya apa nih teman-teman? Temanya adalah tembakau ancaman kesehatan dan lingkungan. Ngomongin sampah, teman-teman tahu nggak sih? Ternyata ada 6 triliun batang rokok diproduksi setiap tahunnya loh di seluruh dunia. Yang mostly itu dibuang sembarangan. Tapi kalau kita kumpul-kumpulin, kebayang nggak sih ada sampahnya berapa? Ternyata sampahnya itu ada 766 juta kilogram puntung rokok. Itu sangat berbahaya nih tentunya teman-teman. Bahkan sampah-sampah ini akan mengandung mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan. Bahkan penelitian menemukan bahwa mikroplastik ini ada di dalam darah manusia, di ikan-ikan di laut, bahkan di air-air laut itu. Yang akan tentunya mempengaruhi kesehatan kita. Ngomong-ngomong untuk itu, nah kita sekarang mau tanya dong. Gimana sih kalau di gunung, ada nggak sih puntung rokok itu dibuang sembarangan? Ternyata itu nomor 1 loh ditemuin di gunung-gunung. Nah, kalau kita naik gunung sebagai pencinta alam gini ya, tapi ternyata banyak juga sampah rokok. Kok cinta alam tapi kok begitu ya? Nah, untuk itu kita akan bahas lebih lanjut nih salah satu narasumber saya yang paling hits pada pagi hari ini, nemenin Healthies semua. Gimana sih kalau kita mau cinta alam tapi tetap cinta kesehatan? Untuk itu Healthies udah datang nih salah satu aktivis kesehatan dan kesehatan lingkungan juga hadir bersama saya yang menginspirasi banyak anak muda termasuk saya. Langsung saja kita sambut Bang Fandi Ahmad. Hey, apa kabar? Halo Bang Agi, kita panggilnya Bang Agi ya teman-teman Healthies. Gimana Bang Agi, apa kabar? Kabar baik. Puji Tuhan ya, sehat selalu ya. Senang banget akhirnya aku bisa berkesempatan ketemu Bang Agi nih. Salah satu yang banyak mencetak record legend lah kalau buat kita ya. Ngomongin aktivitasnya Bang Agi nih, aku nggak mau tanya lomba trail run apa aja yang udah diikutin karena too many ya kayaknya. Tapi aku mau tanya yang udah dijuarain tuh apa aja? Yang udah dijuarain mungkin kalau lomba-lomba di Indonesia hampir semua lomba saya pernah juarain. Keren banget. Kebetulan tahun lalu saya dapat penghargaan dari MURI sebagai insan Indonesia yang paling banyak menjuarai lomba ultra trail running di Indonesia. Catat teman-teman, insan Indonesia yang paling banyak menjuarai. Oh my god, boleh dong berikan tepuk tangan dulu buat Bang Agi. Keren banget nih Bang Agi. Nah tadi udah menjuarai karena yang di Indonesia udah banyak banget juaranya. Kalau yang di luar gimana di Bang Agi? Di luar nggak terlalu banyak. Di Malaysia 2 kali juara, kemudian di Rusia juga pernah ikutan Elbrus Race gitu. Kemudian selebihnya sih lebih banyaknya finish gitu. Jadi kayak tahun lalu saya finish di UTMB Ultra Trail du Mont Blanc, itu lari sejauh 170 kilo mengelilingi 3 negara. Jadi start di Prancis, kemudian ke Italia, ke Swiss, dan kembali lagi ke Prancis. Kemudian tahun ini juga nanti di bulan depan, bulan Agustus, saya ikut lagi event yang sama tapi jaraknya 300 kilo. 300 kilo loh teman-teman, itu bukan hal mudah pemirsa ya. Itu bukan hal mudah, catat ya. Oke, terus kalau tadi udah cerita tentang trail runner gitu ya, kita mau tanya juga nih, dari Seven Summit, mana ada nih yang udah ditanjak nih? Seven Summit dunia kan ada 7, Yes. saya baru 4. Yang pertama itu Karsten Pyramid di Papua. Kalau Karsten saya agak banyak karena kebetulan saya kan kerja juga sebagai pemandu gunung, guide gitu ya. Saya mungkin kalau ke Karsten mungkin sudah 25 kali lebih gitu ya. Amazing, kemudian 25 kali. Ke Elbrus di Rusia. Elbrus itu saya 2 kali. Jadi Elbrus. 1 kali saya naik gunung biasa, kemudian 1 lagi
lomba. Jadi saya ikut yang tadi saya bilang ikutan Elbrus Race. Di situ saya juara 3. Kemudian Kilimanjaro di Afrika. Yang terakhir kemarin Denali di Amerika. Baru pulang kemarin bulan lalu. Nah, dari 4 yang tadi itu disebutin, kira-kira nih ya, yang paling more challenging banget itu, most challenging yang mana sih? Kalau dari 4 itu menurut saya sih Denali, karena Denali itu pendakiannya itu benar-benar mandiri, kemudian juga durasinya panjang. Jadi misalkan compare ke Elbrus gitu ya, Elbrus juga sama-sama gunung yang tinggi, kemudian bersalju, tapi Denali itu karena dia support sistemnya tidak sebagus kalau kita naik Everest atau kita naik Vincennes Massif. Jadi benar-benar mandiri, semua barang-barang harus kita bawa sendiri. Kemudian juga kita akan berada di glacier itu durasinya panjang. Jadi kalau menurut saya sih sejauh ini Denali paling challenging. Denali paling challenging ya teman-teman. Ngomong-ngomong yang tadi, kayaknya naik gunung biasa aja udah challenging banget ya kan buat kita para healthies. Tapi kita mau tanya nih, kalau tadi udah disebutin 4 gitu, terus menjuarai banyak lomba gitu ya, itu kan pasti didukung oleh gaya hidup atau aktivitas fisik yang kuat. Boleh gak sih di-share sama kita gimana sih caranya biar bisa menjuarai, bisa naik gitu kan? Ya, ya kan tadi dibilang kalau naik gunung biasa aja itu udah challenging ya. Ini lari di gunung ya pasti more challenging ya. Gitu ya. Jadi ya persiapannya sih ya pastinya yang pertama adalah kita harus menerapkan pola hidup sehat gitu ya. Jadi kita berolahraga, kemudian kita mengatur pola makan, pola istirahat, pola hidup, semuanya kita harus atur supaya pada saat kita berlomba itu kita bisa memaksimalkan seluruh kemampuan yang kita punya gitu. Dan kita ya tentunya kita berharap, karena lombanya ini kan durasinya panjang gitu ya. Lombanya ada yang 170 kilo, ada 300 kilo gitu. Kalau kita kondisi fisiknya nggak bagus, ya pasti kita akan kesulitan. Boro-boro kita mau sampai finish ya, kayaknya di tengah-tengah juga udah ngep-ngepan gitu ya. Betul. Tadi ngomong-ngomong masalah aktivitas fisik, ada latihan gitu ya kan, karena proses tidak mengkhianati hasil. Gitu ceritanya, proses tidak mengkhianati hasil. Jadi kalau latihan itu seperti apa sih? Mungkin healthies kayaknya sekarang banyak banget gitu ya, too many excuse. Aku kayaknya sibuk, aku banyak ini itu. Boleh gak sih di-share gimana sih memberikan waktu-waktu khusus supaya kita bisa beraktivitas fisik? Ya, jadi kalau saya tuh membagi 2. Jadi ada olahraga dan latihan. Jadi kalau olahraga itu sebenarnya hampir setiap hari itu saya olahraga gitu. Karena buat saya olahraga itu seperti kebutuhan, sama halnya misalkan kebutuhan akan makan, minum, ibadah dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita nggak olahraga itu rasanya ada yang kurang, ada yang aneh gitu dengan tubuh gitu. Keren banget nih Bang Agi. Gitu, olahraga jadi kebutuhan loh guys. Betul. Nah itu kalau kita udah bisa menjadikan olahraga sebagai kebutuhan, ya kita pasti akan merasa ada yang hilang kalau kita tidak melakukannya gitu. Jadi kalau olahraga, saya hampir setiap hari olahraga, karena kalau untuk kita bisa bugar, artinya kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik, kita cukup dengan bugar. Artinya olahraga dengan durasi 30-40 menit dalam satu hari itu udah cukup untuk menjadi bugar gitu. Tapi kalau misalkan untuk mengikuti lomba, kemudian naik gunung yang tinggi, itu harus lebih dari sekedar olahraga gitu. Jadi harus didukung dengan latihan. Jadi kalau olahraga itu saya hampir setiap hari, tapi kalau latihan saya biasanya menerapkan pola itu 2 hari latihan, 1 hari istirahat, 3 hari latihan, 1 hari istirahat gitu. Oke. Jadi ada polanya tersendiri nih healthies. Jadi kita nggak bisa olahraga terus, tapi bukan berarti juga kita leye-leye aja. Terus ada lagi nih yang aku garis bawahi teman-teman, effortnya itu harus lebih kalau kita mau jadi berprestasi. Bener ya Bang Agi ya? Tapi ngomong-ngomong nih Bang Agi, karena kita lagi ngebahas juga nih, tapi kayaknya rasa-rasanya pecinta alam atau pendaki gunung tuh kayaknya sangat-sangat deket gitu sama merokok. Aku mau tanya, kalau Bang Agi tuh ngerokok gak ya? Saya kebetulan gak ngerokok. Dan saya ngerokok udah berapa puluh tahun lalu gitu. Dan itu juga bukan karena merokok yang benar, karena cuma nyoba doang dan saya rasa gak enak gitu, gak suka gitu. Jadi mungkin 30 tahunan lebih ini saya nggak pernah ngerokok gitu ya. Kemudian kalau kumpul dengan pencinta alam, memang kalau saya lihat, kalau saya kan kebetulan latar belakangnya Mapala UI ya, kita sering kumpul gitu ya dengan pencinta alam lain. Memang kalau pencinta alam tuh
dekat banget gitu ya sama rokok gitu. Betul, Padahal betul. kalau misalkan kayak kemarin saya mendaki gunung di Denali gitu ya, itu kan juga sama lah ya, pendaki gunung, Betul, pencinta pendaki gunung, alam pencinta gitu. alam. Saya nggak pernah ngeliat tuh kalau mereka tuh ngerokok gitu ya, Oh, karena malah mereka nggak sama sekali ngerokok gitu ya, Bang? nggak pernah, hampir nggak pernah kalau saya naik gunung atau pergi ke luar gitu ya di gunung, ngelihat yang naik gunung atau yang lari tuh hampir nggak pernah ngelihat yang rokok gitu Nggak ya. pernah merokok. Tapi kalau di Indonesia kayaknya mostly diidentikan gitu ya, Betul. teman-teman. Kenapa sih itu bisa diidentikan gitu dengan jiwa-jiwa petualang, adventure gitu? Mungkin ada tanggapan sendiri dari Bang Agi? Saya suka tanya gitu ya, suka ngobrol gitu ya sama teman, karena sebenarnya niatnya pengen mengencourage mereka untuk ngapain sih ngerokok gitu ya. Iya. Karena sebenarnya kan ngerokok itu pastinya ya merusak kesehatan gitu ya, menurunkan performa tubuh gitu ya. Ya kebanyakan tuh alasannya yang ngerokok tuh kalau di gunung katanya bikin anget gitu. Padahal kalau logiknya saya nggak dapat logiknya gitu, orang ngisep rokok terus tubuhnya bisa jadi anget gitu. Beda halnya kalau kita misalkan minum air anget, ya Minum. itu logik gitu, ada sesuatu yang kita masukin ke dalam tubuh anget dan bisa bikin tubuh jadi anget. Cuma kalau asap kita hirup terus kemudian jadi anget kan sebenarnya nggak ada logiknya. Cuma ya itu biasanya rata-rata alasannya gitu, jadi wah ngerokok biar anget gitu. Padahal ya nggak ada juga rasanya penelitiannya yang mengatakan kalau orang ngerokok itu bisa bikin tubuhnya jadi anget kayak gitu. Oke, Healthies kalau Desbolita yang ngomong itu baru ya agak-agak perlu diragukan karena kita nggak naik gunung. Tapi kalau Bang Agi ya kan, udah 4 Chin yang didaki ya kan, udah banyak banget Amerika tadi kan udah sampai, bahkan udah mungkin mengalami beberapa musim ya dalam pendakian. Iya. Dan dalam musim yang terdingin pun even itu lebih dingin daripada di Indonesia, dikatakan pendaki gunung itu tidak merokok. Underline, catat ya, tidak merokok. Oke Bang Agi, boleh gak sih ceritain nih, kalau pecinta alam biasanya kalau gak ke gunung, based on pengalamannya Bang Agi, kemana aja sih kita? Ya sebenarnya kan kalau kegiatan pencinta alam tuh sangat luas gitu ya. Jadi kegiatan selain naik gunung ada yang rock climbing, ada yang rafting, ada yang caving, ada yang diving gitu ya. Jadi sebenarnya kalau lihat sekarang malah justru ada paragliding, kegiatan pencinta alam, kegiatan outdoor tuh luas banget gitu. Ya, banyak banget. Ya kalau misalkan kita bergiat tapi tidak didukung dengan persiapan fisik yang bagus, latihan yang bagus gitu, pastinya kita nggak akan dapatkan performa terbaik kita gitu. Jadi kita bergiat apapun ya tetap kita harus melakukan persiapan yang baik, latihan fisik yang baik. Ya itu harus gitu supaya kita bisa bergiatnya dengan nyaman. Karena kalau adventure yang seperti ini tuh taruhannya nyawa ya. Benar setuju ya Bang Agi ya. Jadi memang fisik kita pun harus kuat. Tapi selain fisik nih, gimana sih caranya kalau kita tetap cinta dengan alam tapi nggak merusak? Misalnya dengan sampah. Kemudian kan di gunung tuh beberapa teman-teman bahkan organisasi pecinta alam itu menemukan kalau misalnya salah satu sampah yang paling banyak di gunung itu adalah rokok misalnya, plastik dan sebagainya. Menurut Bang Agi tuh gimana sih kita? Iya, sebenarnya saya waktu beberapa tahun lalu tuh sempat lihat ada video orang asing ya, dia bikin video yang dia bilang kalau naik gunung di Indonesia nggak perlu takut nyasar gitu. Pokoknya selama kita menemukan sampah berarti kita berada di jalan yang benar. Itu kan sebenarnya buat kita yang pencinta alam atau yang pendaki gunung itu kan wah, masa sama orang bule dikatain gitu, sindiran gitu ya. Itu sebenarnya malu banget gitu. Tapi betul. itu memang kenyataan gitu bahwa ya kalau kita naik gunung kita akan nemuin sampah gitu. Dan saya bahkan baru tahu tuh kalau ternyata puntung rokoknya itu kalau dikumpulin sampai 677 kilo. Wah itu banyak banget gitu iya, ya. Kan? Nah berdasarkan pengalamannya Bang Agi, gimana sih kita kalau beradventure tapi nggak jadi meninggalkan limbah gitu? Iya, yang pertama ya dari mulai tahapan persiapan gitu ya. Jadi kita mulai dari pengemasannya atau kita bilangnya packing. Ya kita coba meminimalisir sedikit mungkin sampah yang kita hasilkan. Jadi misalkan kita mau masak sayur, jadi dari sebelum kita naik gunung semua bahan-bahannya itu udah kita potong-potong. Jadi nanti pada saat di gunung kita udah nggak menimbulkan sampah atau limbah. Walaupun itu kayak sayuran kan sebenarnya organik, tapi tetaplah kalau
terus menerus ya tetap dia akan jadi sampah gitu. Kemudian kalau misalkan kita bawa makanan-makanan yang sifatnya berkemasan gitu ya, misalkan kayak mie gitu ya, mie kemasan, ya itu sebaiknya kemasannya udah kita buka dulu gitu. Jadi kita buka semua kemasannya, dijadiin satu tempat. Jadi nanti pada saat di gunung udah tinggal misalkan mie gitu ya, tinggal cemplungin gitu. Kemasannya udah kita buka di mengurangi sampah-sampah plastik ya. Gitu. Waktu Bang Agi nanjak nih misalnya, biasanya nggak sendiri dong ya, Betul. pasti mungkin berkelompok. Nah kalau misalnya ketemu dalam kelompoknya itu misalnya merokok, gimana sih? Apa sih yang dilakukan Bang Agi? Sikapnya tuh gimana sih gitu? Yang pasti pertama saya berusaha menghindari gitu, karena kan walaupun tidak merokok tapi kalau kita berada di lingkungan yang merokok kita menjadi perokok pasif gitu ya, itu juga kan berbahaya ya, gitu ya. Jadi yang pertama sih saya menghindari, kemudian juga ya coba mengingatkan, cuma kembali lagi kan buat beberapa orang itu sugestinya sangat dalam, jadi kayaknya buat mereka itu ngerokok itu ya rasanya kalau naik gunung gitu nggak ngerokok kayaknya nggak keren atau nggak apalah gitu ya. Kadang-kadang agak susah ya kita ini mereka gitu ya. Tapi Bang Agi nggak ngerokok tetap keren kok naik gunung ya kan. 4 dari 7 dan berbagai juara, bahkan menjuarai paling banyak. Aku amazed banget sih teman-teman. Healthies juga pasti sangat-sangat kagum ya sama beliau, dan aku berharap teman-teman di rumah tuh mencontoh Bang Agi gitu. Kalau ternyata berprestasi itu nggak harus dengan rokok. Oke Bang Agi, aku mau tanya lagi dong, misalnya nih ya Bang Agi, tadi kita udah bicara tentang sampah, terus kemudian kita bicara tentang sampah puntung rokok gitu. Tapi ternyata nih teman-teman kita kan kalau kita sama lingkungan kadang-kadang kita pekewuh bahasa Jawanya, nggak enakan gitu mau ngomong untuk nggak enakan. Tapi ternyata di dalam kesehariannya justru kalau kita peduli, we have to do action gitu ya. Action yang seperti apa sih yang mungkin bisa diceritain ke Healthies praktikalnya untuk mempengaruhi teman-teman yang lain? Ya pertama ya misalkan kayak saya suka posting di sosial media gimana sih sebenarnya menjaga membentuk pola hidup sehat gitu ya. Kemudian juga ya salah satunya juga tentang rokok itu gitu ya. Saya coba berusaha untuk ya istilahnya mengkampanyekan untuk tidak merokok, karena sebenarnya kan rokok itu kalau di negara-negara maju gitu itu udah ditinggalin gitu ya. Kita aja yang di negara-negara yang masih berkembang justru yang rokok itu masih banyak dijual dan masih banyak yang rokok gitu ya. Karena kalau buat misalkan contohnya di Amerika gitu ya, bulan lalu saya ke Amerika. Di kota-kota pun jarang orang yang ngerokok. Jadi ngerokok itu udah nggak keren lah gitu. Nah kalau di Indonesia gitu kayaknya justru jarang banget kita ngelihat orang yang nggak ngerokok. Justru kita lebih banyak lihat orang yang rokok. Ya gitu. Sangat mudah ditemui ya. Betul. Di jalan-jalan. Betul gitu Bang Agi. Oke, jadi teman-teman Healthies bisa kita catat ya, kalau ternyata untuk menjadi berprestasi itu tidak harus merokok, dan tentu memiliki proses atau effort yang lebih nih teman-teman. Jadi aktivitas fisik, istirahat, makanan itu nggak boleh ditinggalin. Tetap bergaya hidup sehat ya Bang Agi. Buat teman-teman Healthies di rumah, ada nggak nih pesan-pesannya nih? Ya, yang pasti kalau kita mau bergiat di alam gitu ya, kita mau manjat, entah itu naik gunung, kita mau manjat tebing gitu, ya kita harus punya kesiapan fisik yang bagus gitu. Jadi selain tentunya tentang pengetahuan teknis, ya kita juga harus punya kesiapan fisik yang bagus, karena kegiatan yang kita lakukan ini kan resikonya tinggi gitu ya. Kalau misalkan kita tidak punya kesiapan fisik yang bagus, ya tentunya itu akan sangat berbahaya buat kita. Jadi ya selain kita mempersiapkan pengetahuan teknis segala macam, ya harus mempersiapkan fisik dengan baik. Ya tentunya salah satunya adalah dengan pola hidup yang bagus, pola istirahat yang bagus. Oke, terima kasih Bang Agi untuk sharingnya. Sama-sama. Mungkin teman-teman Healthies pasti terinspirasi sekali. Bisa langsung aja dicolek, dilihat di Instagramnya Bang Agi, karena pengalamannya itu luar biasa. Bahkan banyak aktivitinya. Bahkan kita bisa lihat bagaimana pengalaman beliau mendaki gunung dan lomba-lomba. Dan ternyata apa yang diomongin itu gak hanya wacana loh teman-teman. Bisa langsung dipantau ya. Di mana Instagramnya Bang Agi? Fandi.agi, FANDHI.agi.
Catet, langsung ya di follow ya. Oke teman-teman Healthies, senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman. Semoga teman-teman terinspirasi di rumah. Tetap cintai lingkungan, cintai kesehatan, dan berhenti merokok. Sebelum mengakhiri sharing kita pada hari ini, aku mau ceritain juga teman-teman jangan lupa untuk tetap protokol kesehatan. Disiplin pakai masker karena COVID itu masih ada. Oke, dan jangan lupa simak terus podcastnya kita di Spotify dan YouTube, dan jangan lupa follow Instagramnya Promkes @dit.promkes. Rindu berharap jumpa sahabat. Semua berlatih untuk jadi hebat. Kepada semua para pemanjat, cinta alam pasti cinta lingkungan sehat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Studio Mini Promkes. Sehatnya di sini, nyamannya di hati. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati.